banyak yang terberkati. Iya. Dari hubungan Berkata, Iya. Tuhan pakailah hati luar dalam. Amin ya Tuhan. Iya dong. Iya, kita harus Betul sih. mendoakan biar Betul. Tuhan menggunakan kita menjadi Iya. berkat bagi orang lain. Betul. Ingatlah ya. Iya. Walaupun bagi orang lain kita adalah saingan, kita harus menjadikan diri kita tetap menjadi berkat. Betul. Yang penting kita tetap abuy. Apa tuh, Mbak? Anak Bohai. bubui. Salah. Anak buah Yesus. Wis. Heboh banget gak sih? Oke. So this is the ini episode keberapa? 3 ya? 3 kan? 3 ya? Kita upload kedua kan? Iya. Yeah, this is the third episode. So Kalian belum bosen kan? Belum dong. belum dong, Nggak yang dong. nonton udah dikit. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, kita ini untuk seru-seruan. Betul. Becul. So episode 3 ini kita akan ngomong tentang Jakarta. How Jakarta change us. Anjay, emang Jakarta mengubah kita? Kalian merasa Jakarta mengubah kalian? Kawan sudah lama di sini. Tapi bukan kan aku kan bukan orang, maksudnya bukan Jakarta kan, aku Tangerang Tapi Selatan kan kau Kak. untuk apapun kan kau selalu bilang kau waktu kuliah kau Jakarta. Yaudah, itu arsip masa lalu Kak. Jadi Ya mungkin biar orang juga lebih cepat kali ya. langsung nangkap kali kau ya. Oke, jadi kita akan ngobrol tentang Jakarta. Dan karena memang kita bukan aslinya Jakarta, bukan domisili Jakarta gimana, kita akan ngomong tentang how far Jakarta change us. Sudah. Kalian merasa berubah nggak setelah kalian bekerja di ibu kota ini? In any kind of things ya, misalnya kayak mindset, lifestyle, love life. Itu agak paling seru ya. Iya, karena Jakarta kan bikin hook up with everyone. Oh enggak, sorry. Itu di feed gitu ya. By the way ya, aku pernah dengar di salah satu podcast klip di TikTok. Dia tuh bilang gini, whatever Jakarta gave you, suck it. Okay. Itu benar sih. Yeah, I mean like not only the suck itu kan, I mean kayak semua yang ada di Jakarta ya mau nggak mau you choose to be in this city, ya take it or leave it nggak sih? Betul. Makanya everything yang Jakarta gave you, suck it. Ya. And then I was kayak pas lihat komen-komennya yang kayak ada tuh satu orang tuh yang bilang kayak I try everything. And then I was like okay. Terus aku buka profilnya, ternyata I can see. Iya. Oke. Kita semua paham lah ya. Ya, oke. So back to the topic, how far Jakarta change you? Oke, kita mulai dari mindset dulu kali ya. Kalian merasa berubah nggak sih semenjak kalian pindah ke Jakarta? I mean kayak bekerja. Karena kan kalau kita bekerja kan full di Jakarta pasti kan. Kebanyakan kita spend our time itu di pekerjaan. So pekerjaan ya. Kalian gimana? Novel sama Ica dulu kali. Soalnya kan Novel sama Ica kan apa ya? Maksudnya Kita pendatang. pendatang, perantau. Kalau dariku sih mindset pasti totally berubah ya, karena to be honest semenjak aku di Jakarta I have to think everything for myself. I mean kayak bukan yang gimana ya, karena kalau kita udah bekerja kan otomatis kita menghidupi diri sendiri ya. Yang pertama itu dari awal yang kayak kita waktu kuliah tuh pasti depends on orang tua kan, apa-apa tuh kayak mau apa abis duit nih belum mau makan tapi nggak ada duit kan, kita bisa rely on itu kan. Maksudnya kayak kita ngechat orang tua pasti kalau misalnya mereka lihat HP at that time mungkin mereka bisa langsung transfer atau gimana. Cuman kalau misalnya kita di Jakarta kan kayak at some point tuh kalian tuh harus memikirkan kalian harus makan apa, terus kalian harus spend uang untuk beli apa, untuk bayar apa. Itu yang pertama, change my mindset about how you take care your own life gitu loh. Gitu, itu sih ya first thing yang came out to my mind. How about you? Sama sih. Anjay. Kau harus mempertahankan image keasbudanmu. Jangan. Di episode kali ini aku nggak akan asbun. Anjay. Nggak apa-apa karena itu it's you. Seorang ingin dengar keasbunanmu. Iya karena kita nggak akan banyak klip editan kalau kau nggak asbun. Iya benar. Dijual. Iya, kau gimana? Ini berpusat di keasbunan aku. Kau gimana aja? Tapi kalau aku sama yang paling struggle itu ketika datang ke Jakarta adalah
sama sih, aku harus menghidupi diriku sendiri. Hmm. Kalau dulu tuh pas kuliah itu masih bisa bergantung sepenuhnya sama orang tua, minta makan sama orang tua, ngirimin duit apa segala macam. Tapi kalau di sini tuh kayak aku harus memikirkan bulan ini aku spend berapa ya, udah tanggal segini kok duit aku tinggal segini ya. Iya. Dan walaupun tahu orang tua pasti maksudnya mereka Akan nggak akan membantu. tega, iya mereka pasti akan membantu kalau kita bilang gitu. Cuman ada perasaan dimana kayak anjir aku udah kerja gitu Ya loh, lu malu kan? malu Kayak, banget, Betul. malu Iya. banget kalau harus minta duit ke mereka kayak Hmm. gitu-gitu tuh malu lah. Tapi Iya. kalau sama kakakku aku nggak malu. Masalahnya kita anak pertama Iya ya, lagi. bro. Pertama lagi. Kita nggak punya tempat untuk bersandar. Iya. Ada tempat bersandar adik-adik kita. Terus Itu sih. Terus habis itu dari segi kemandirian, pola pikir menurut aku itu juga yang berubah. mulai berat. Itu mulai berubah drastis sih. Maksudnya kalau dulu tuh pola pikir aku berpusat di diriku sendiri, tapi sekarang karena udah kerja tuh jadi banyak hal yang dipikirin gitu, dari asik. kehidupan, lingkungan Cicilan pekerjaan, panci, cicilan. cicilan termos. Iya, Iya. yang maksudnya kayak piring cantik. Bener, iPhone 17 mau keluar. Enggak, jangan guys, jangan guys. Emang kau- Bisa. Kau tipikal yang ini Enggak, aku ngikutin. beli yang paling baru. iPhone masih 10 aku. Aku sih tipikal kalau ada yang baru, ya aku sih nggak akan beli. Sorry. Karena kita better to spend our money in experience rather than barang Betul. yang akan kena depresi. Widih, udah kayak orang ini lah kayak. Kayaknya agak bener ya hari Iya. ini ya. Di episode ini bener semua loh. Tapi demi apapun ini panas. Oh, Masa sih? Iya, panas. kalian merasa panas nggak Enggak, sih? aku enggak. Oke. Aku enggak lagi. Cuman aku kadang tuh mikir barang tuh juga penting. Kayak Oke. nggak tahu ya, aku ngeliat sekitar aku, mereka tuh invest. Sekarang kan kita bisa ngeliat, kita bisa nilai orang kayak anjir nih orang keren nih, dari tumbler, dari handphone yang dia punya, Oke. dari sepatu, Itu contohnya ada sih. dari sepatu kayak gitu-gitulah, dari barang. Dan ternyata aku ngelihatnya dari awal tuh kayak kenapa sih harus spend money segitunya buat barang-barang kayak gitu. I see. Tapi itu Ternyata itu tuh menjadi salah satu bentuk mereka quote-unquote invest gitu loh. dan Kayak menurut itu itu bisa dipakai juga lama. agak menunjang pekerjaan gitu. Iya, benar-benar. Apalagi kalau untuk device kan. Iya, untuk device menurutku aku setuju karena apalagi kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang kita day to day itu bertemu dengan misalnya klien Betul. atau customer, which is Betul. kita harus represent our company, right? Betul. Terus maksudnya kalau apalagi mungkin orang-orang yang bekerja, ini persepsiku ya, orang-orang yang bekerja di marketing atau apa, they have to represent themselves Iya, and the company kan. Jadi harus look good gitu loh, bukan yang apa-apa tuh harus yang kayak HP terbaru, laptop terbaru, jam terbaru. No, I mean kayak at least they represent themselves well gitu loh ke orang. Jadi kalau kita invest di hal seperti itu, menurutku at some point ada benernya juga Iya, betul. gitu loh. Itu sih. Betul. Kalau lo gimana? Aku ya, meskipun sampai sekarang aku tinggal sama orang tua aku dan kayak emang istilahnya kayak dekat dengan Jakarta, tapi setelah mulai bekerja mungkin ya akan ketika akhirnya tumbuh dewasa tuh benar sih banyak banget yang berubah. Dan ketika orang-orang bilang Jakarta is not for everybody, menurut aku itu Yeah. betul banget. We live the city universe in on screen. Yes, itu betul banget. Kayak bener-bener oke, di rumah orang tuaku tuh nggak yang kayak nuntut untuk ini dong, bantuin ini dong, bantuin itu tuh Bener, enggak. listrik dong, Iya, gitu. sebenarnya Iya, bener. itu enggak gitu. Cuma Thank God kita bukan sandwich generation ya. iya sih, thank God. Tapi itu tuh salah satu jadi apa ya? Yang bikin kayak iya nih sebenarnya kita udah punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri lagi. Dan malu gak sih kayak apalagi kalau udah di rumah terus tiba-tiba kayak besok listrik jatuh tempo gitu kan. Terus kayak Kakak udah punya bunyi. Iya, apalagi kita kan Itu, sebagai anak betul. kos ya, aduh. itu anak kos ini aku dihadapkan langsung dengan mamahku gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya walaupun cuma nggak ada emotional support juga tuh kayak rasanya kurang gitu loh. Jadi kayak ya udah. What do you mean with emotional support? Maksudnya tuh kayak ya sabar ya mah gitu. Oh gitu, aku pikir sabar ya. Maksudmu related ke someone yang bisa kayak ayo sayang nggak apa-apa, it's okay. Oh iya. Iya, tapi kan kalau sekarang lagi nggak ada ya. Bisa kita
Korea. Oke. Oke, I see. nanti itu akan diedit ya? Enggak, Enggak. kita nggak akan main. Kita ini full content, ini no cut. Iya anjir lah. Yang kita cut kalau misalnya kayak kita nyebut Aku nama orang, No. dia asbun berlebihan, akan kita cut. Si Asbudistan ini. Kalian gak akan ketemu asbun aku di episode ini. Ih, jangan dong. Jangan, Ica, kau Tapi dia menjadi yourself. Iya, yourself. Tapi by the way, kalau aku ya personal, aku tuh merasa kayak pertama kali aku datang ke Jakarta, langsung kayak, wah, gedung ini. Aku ingin bekerja di kota ini. Aku ingin spend my life here. Terus Awalnya This gitu is- kau masuk gedung gitu. iya, aku nggak tahu kalau masuk gedung itu berapa banyak beban yang harus kau tuh ikut. Asli sih. Iya. Iya kan? Maksudnya tiba-tiba tuh kayak langsung pas masuk gedung itu tuh langsung kayak pas langkah pertama tuh langsung kayak, aduh ini udah email belum ya? Ini udah. Iya. Kaki Itu- berasa berat banget gak sih? Iya, makanya kan itulah ya, big opportunity itu also come with the Big Big- responsibility. big Betul. responsibility. Tapi ya waktu pertama kali ku datang itu tuh kayak 1 minggu pertama tuh I do admire the city. Hmm. Terus aku langsung kayak mendeclare myself kayak I'm a city boy. I'll live in here. Aku kayak I'll spend the rest of my life in this city. Langsung kayak pada saat ini lately aku berpikir kayak kalau aku bisa kembali ke aku yang 5 tahun lalu, kayak don't be shallow. Kau nggak bisa hidup di kota sebesar ini dengan banyak tekanan. Tapi jatuhnya kayak love and hate relationship juga gak sih? Jadi kayak Ya, at some point kita kayak menurutku privilege juga loh untuk orang-orang yang kayak memutuskan untuk hidup tinggal di Jakarta terus Iya. kayak kerja di Jakarta. Tapi ada beberapa hal lain juga yang akhirnya kayak kita tuh juga harus gitu loh. Kayak jadinya tuh kayak pusing sendiri gitu. tapi menurutku memang tidak menutup kemungkinan adalah kalau kalian mau mencari opportunity yang luas datang ke Jakarta. Menurutku itu totally make sense karena menurutku di sini semua terbuka. Ya, betul. Dari segi pekerjaan. Iya, karena misalnya jenisnya. kayak mungkin kalau aku nggak tahu ya kalau kau kan related kan pekerjaanmu sekarang. Kau bekerja mungkin di yang bisa kita bilang media lah sesuai dengan lulusannya kita. Cuman untuk aku yang tidak lulus, maksudnya tidak kuliahku tidak related dengan pekerjaanku sekarang, itu tuh kayak Kenapa? gimana ya, kayak agak PR banget ya. Hmm. Cuman menurutku adalah itu salah satu contoh Jakarta tuh give you opportunity yang tidak related dengan your education background gitu loh. Bener, aku juga ngerasa itu lagi kayak Kau juga berbeda kan? Iya bener, aku bener-bener kayak banting setir ya. Tuh Tapi sama juga, aku pun juga pekerjaanku yang sekarang juga nggak aku dapetin di masa Iya. perkuliahan. Iya. Semuanya belajar otodidak ketika kamu udah mulai kerja. Iya, guys. dan Nggak kayak ada yang dan itu bener-bener. jadi gitu loh. Iya, kan? sih. Kita Karena tuh learning jadi by loh. doing tuh memang Bener hal yang banget. paling benar-benar. Bener. Dulu kan kita kayak komunikasi adalah ilmu komunikasi verbal. Iya. Tidak kita pakai di sini. SMCR. Apa itu komunikasi? Iya. Ingat gak SMCR? Apa itu? Short, Source, source, message, SM, uh, komuni, konten, bukan bukan di communicator, communicator. I don't know. receiver. Ya, itu. Iya, betul. Halo. Oh, ternyata tuh kita masih pinter ya. Makanya kita lulus dengan predikat terpuji. Anda. Sorry. Tapi fun fact, aku waktu baru kerja Jakarta kayaknya 1 tahun setelah Fun fact enggak. atau fact aja? Fun fact. Kan fun nggak menurutnya? Kalau nggak fun kita nggak jadi. Kalau nggak fun kau akan Ya kalian lihat sendiri lah. nanti ini frame ini hanya untuk kita berdua. Kalau nggak Nggak apa-apa. terus. Aku 2 tahun pertama setelah di Jakarta itu sempat kepikiran, bukan sempat tapi pernah niatin untuk cari kerjaan di luar kota, di luar Jakarta. Setelah berapa lama? 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Anyway, kamu udah berapa sih? Dari 2021, Kamu mau 5. 2020 akhir. Oh, lumayan ya. Mungkin mau 4 tahun setengah. Pada saat kau putus cinta. Enggak dong, itu sebelum. Oke. Pokoknya kayak Oh sorry, out putus dengan cinta yang dunia. keberapa? Stop ya. Ini nggak akan ada lagi besok bahas-bahas tentang percintaan ini ya. Oke, terus. Fuck cinta-cinta. Oh, sorry. Iya, sorry. Ngeri banget, Enggak. Oke, terus. Terus habis itu aku benar-benar sempat seriusin untuk cari kerja di luar Jakarta. Oke. Itu bukan berhubungan dengan percintaan, tapi emang kayak
and we just langsung Iya. stress out. Bener, tapi iya, soalnya kan di situ kan hubungan masih baik-baik aja ya. oh baik Baik-baik aja kok, atau kau yang merasa baik-baik aja? Aku yang merasa baik-baik aja. Oh, jadi berarti kau bisa confirm kalau itu hubungan searah pada saat Iya, jangan ya, Kak. Terlalu Komunikasi jauh itu harus ya. dua arah. Ingat ya, semuanya komunikasi itu harus dua arah. Iya, Kalau cuma satu arah doang, namanya apa? komunikasi perintah bukan dengan diri sendiri bener. kita Interpersonal. personal. Interpersonal. Oke. Jadi emang Terus. benar-benar sempat niatin buat cari kerja di luar kota karena ngerasa kayak bebannya tuh benar-benar berat banget gitu loh. The struggle is real. Struggle is real, benar-benar real. Iya sih. Real cuy. Tapi aku juga lately berpikir itu sih. Maksudnya kayak apakah aku harus keluar dari kota yang tidak baik-baik saja ini? Tuh kan, jadi kayak love and hate relationship Iya kan? benar-benar. Maksudnya Hari ini. at some point itu kita butuh uang ya. Iya. Tapi at some point juga sometimes we can handle the pressure. Bukan we can handle. Kita harus butuh banyak effort untuk handle the pressure. Iya betul. Right. Not only pressure karena kerja, tapi pressure juga misalnya kayak kalian merasa nggak sih, misalnya kayak udah capek-capek pulang kerja macet. Iya. Iya. Bahkan perginya aja pun capek ya sebenarnya. Kayak Iya. sampai kantor udah keringetan. Bener. Bahkan sampai rumah tuh kita bukan istirahat tapi nangis. Iya lagi. Terus Ya. kayak tiba-tiba harus ada revisi. Sorry ya, aku mengingatkan. Kayak tiba-tiba harus ada revisi lagi. Itu bener-bener Ya, draining iya, sih iya. sebenarnya. Aku pernah di tahap aku pulang itu tuh udah sampai nggak bisa nangis karena aku harus ngerjain kerjaan lain. Iya. Terus Bener. kayak Pak. tapi maksudnya kayak gimana? Pernah aku. Bener-bener kayak kalaupun nangis nggak akan menyelesaikan pekerjaan. Jadi mau nggak Iya, mau ya bener-bener. udah, we have no choice. Jadi ya udah harus Iya. dikerjain Bener. gitu loh. Dan itu tuh bener-bener kayak hari ini stres, besok pagi kayak stres juga, badan tuh jadi kayak gimana sih, ikut vibe-nya juga nggak enak juga gitu. Bener-bener. Makanya kalau kita ke dokter terus orang bilang kayak jangan stres bisa Nggak bisa kak. Kita Bisa. tinggal It's not that easy, bro. kita menghidupi Iya, diri kita gitu. sendiri. Kak. kalau misalnya ada pilihan untuk tidak stres juga kayak kita nggak mau Iya, stres bener-bener. ya. Tapi Iya sih. iya, makanya that's the true definition what's the city gave you, sakit. Tapi balik lagi itu No, sebenarnya sure. pilihan kita. Iya bener-bener. Itu pilihan kita ya. Kalau misalnya kita willing untuk But menjalani. we made it this far. Keren ya. Iya. Terus orang-orang kayak udah 20 tahun di Jakarta udah gitu. Baru 5 tahun. Bocil Baru ini tahun. gitu. Iya, Di tapi kelas menurutku di 5 tahunku di sini the struggle is real. I mean kayak you have to taking care of everything. Tapi justru nggak tahu ini sama nggak sih teorinya sama Apa? sama teori nikah. Kenapa? Maksudnya nikah itu kan bener-bener yang kelihatan struggle tuh di 5 tahun pertama. Setelah itu udah. Maksudnya 5 tahun itu adalah masa sih. kamu pengenalan, iya, kamu iya, iya. bongkar pasang. Oh, awalnya ya bukan bahasa. pasang kak. Not related. Maksudnya di masa 5 tahun itu tuh banyak hal yang belum kamu dapetin di pasanganmu akan kelihatan semua di situ. I see. Mungkin aku nggak tahu ya, tapi mungkin itu juga yang bisa kita tap in kak Apa nih yang kita ke kehidupan yang tap in. Untuk pekerjaan I gitu see. ya. Iya, Ya benar sih, I see. benar. kayak gitu. Jadi kayak ya kita juga ngerasain struggle di 5 tahun pertama. Mungkin setelah itu mungkin akan tetap struggle, cuman kita udah tahu Iya, cara Kalau iya, kita- kalau kita Kak. masih di kota ini ya. ya hopefully ya. Bener-bener. Emang kamu kemana sih kak kalau boleh tahu? Ya kan kita mencari opportunity yang bagus. Iya sih. Kalau ada kota. Ada big city big opportunity. Ada. BSD. Oh itu tagline-nya. Iya. Bes. Iya. Big city, big opportunity. Iya. Ini tanya Itu Berarti- gede banget kak. Oh kau big city kan tapi broken No. heart opportunity. Sorry. Bener banget lagi. Sorry. sorry kak, sorry. kerikol. Sorry. Jangan. Kita jangan ngomongin BSD Nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa, tapi aku jangan guys. PSD adalah big city big opportunity. Oke, apalagi menurut kalian ada fun fact lagi nggak yang that you guys want to bring to our viewers about Jakarta? Lifestyle. Kenapa lifestyle? Kayak ya udah pasti kalau lifestyle tuh udah pasti kayak akan ada Pergeseran. geserannya gitu sih menurutku. Geseran maksudnya apa? Dari kau dulu yang jamet tiba-tiba kau bisa skena. Ya, nggak skena ya. Skena tuh Kalau belum alay belum gaul coy.
Ih, apa sih kok? Maksudnya apa dia yang gini alay menurutmu? Enggak. Iya parah banget. Padahal di sini kita mau tiktokan gini enggak ya? Enggak, maksudnya kita Nggak dulu dulu. kan pernah melewati pernah melewati era-era yang dulu kita polen-polen imo gitu loh. Terus sekarang kayak lebih Oke. dress up, lebih apapun itu lah. Maksudnya kita kan Represent. punya preferensi sendiri-sendiri ya kalau untuk apa Referensimu Dan- yang dan- seperti yang apa mungkin karena- noni Belanda gitu. cocok loh. Apa Iya, mungkin betul. kita baru nemuin jati diri. Iya, jati Oh, kamu merasa menemukan jati diri? Iya. Maksudnya Belum. stylemu? Iya, setelah Apa memang stylemu? Enggak, bukan maksudnya bukan menemukan style, cuman Apa tuh dulu cewek kue? Ya, kalau aku maba. Mama tuh yang Nicki Minaj yang dia pokoknya anaconda dari Itu yang dia twerking gitu kan? Iya, betul. Oke. Kamu cewek maba ya guys? Kamu cewek apa? enggak ada kayak gitu special aku sesuai dengan occasion. Oh wow, itu dong. Adjustable. Oh, Enggak, ngeri banget. Oke. Enggak gitu. Kalau kamu, Terus jadi kamu mau ngomong apa? Oh, enggak ada. oke. Tapi kalau misalnya kayak lifestyle menurutku lebih ke ini sih. Maksudnya kayak kan kita juga di kota ya. Jadi kan mau nggak mau kita mengikuti gimana cara bukan kita harus mengikuti ya, cuman kita menyesuaikan dengan bagaimana kita hidup di kota dan di tempat kita yang sebelumnya. Kalau dulu kan kalau kita di daerah terus kita kuliah lagi di daerah kan otomatis kan walaupun beda daerah, cuman menurutku itu kurang lebih sama karena kita tidak di kota yang terlalu besar yang gimana yang maksudnya exposure dan lifestyle-nya pun juga tidak yang gimana kan. Yes. And then kita pindah ke Jakarta baru kita realize ternyata tuh lifestyle di Jakarta gini ya. Kita sekali makan tuh we have to spend around 100.000 at least. Maksudnya kalau kita keluar ya gitu loh. Jadi kayak harus pandai-pandai on everything. Bener banget. Betul lagi. Bener Bahkan banget waktu pas baru pulang dari kuliah aja, maksudnya Hmm. aku kan istilahnya kayak dari sini datangnya dari sini, terus di sana kayak berapa tahun, pulang ke sini lagi aja tuh kayak tahu Culture nasi ayam goreng gitu tuh kayak 27.000 23.000 kayak Kamu merasa kaget ya? kok mahal Iya, gitu. isi. Kita dulu berapa sih? Kita tuh bisa hidup 10.000 dengan 5.000 pakai es teh aja dapet kok. Tapi dulu aku pernah inget banget waktu itu zaman kalian tahu masih yang kayak di daerah Sulawesi itu yang bencana alam tuh yang lagi banyak banget itu. Terus aku ingat banget itu jaringan inilah komunikasi itu pokoknya susah banget. Ada di 2 hari atau berapa hari gitu. Jadi aku tuh nggak bisa ngechat ini loh, ngechat orang tua, maksudnya centang 1. Oh, Dan itu aku inget banget uangku sisa 50.000. Ya ampun. Bentar, bukan nangis ya ini. lagi kan masukin back sound dia. Iya sih tadi lupa. aku inget banget waktu itu uangku sisa 50.000. Dan 50.000 masih banyak kan sih zaman kuliah coy. tapi kan maksudnya 50.000 itu Cak, dengan kau nggak tahu kau bisa hidup berapa lama gitu loh. Oh iya Kau nggak tahu ada orang tuamu ya, akan itu. membalas. Bukan berarti mereka nggak mau transfer, tapi mereka pun not Dan- even receive my Iya, message gitu loh. Terus tiba-tiba tuh itu aku ingat banget di hari Valentine. 14 Februari. Dan itu kan aku kan waktu itu kan ngontrak kan. Iya. And I'm the only guy di kontrakan itu. Terus tiba-tiba tuh kayak semua temanku itu yang misalnya kayak bisa aku ajak makan itu pergi dengan pacarnya. Jadi itu aku ingat banget itu 14 Februari 2017. Anjir. 2017. 14 Februari 2017. Jadi aku tuh kayak the whole day itu tuh hari Valentine, aku ingat banget itu kayaknya hari Selasa atau hari Rabu gitu. Nanti kita cek di kalender. Tahun 2017. Aku nggak ada kuliah waktu itu. Hmm. Jadi kayak mereka tuh keluar dari pagi, ada yang ke kota, Semarang. ada yang ke Semarang, ada yang ke Jogja, ya they spend Valentine's Day dengan pasangan masing-masing ya. Terus aku kayak aku ingat banget wifi waktu itu belum dibayar. Terus Wifi kontrakan. Jadi kalian tahu aku bertahan dengan jaringan 4G dan 4G LTE pada saat itu ya. Langsung kayak gini. dan ikan-ikan yang ada di samping tempat tidur gue. Ikan-ikan, ada ikan-ikan. Terus aku langsung kayak gini, kok gini banget ya hidupku ya, langsung kayak gini.
nggak ada teman makan, uang 50.000 nggak, itu sampai kapan? Turns out 50 ya, long story short, 50.000 itu bisa bertahan selama 6 hari. Gokil. Iya, jadi aku kan ada ibu-ibu, ada ibu-ibu kan di gang kontrakanku. Itu dia jualan kayak sayur dan lain-lain. Terus misalnya kayak mungkin dia tahu ya, biasanya aku misalnya dalam 1 minggu itu aku belanja misalnya 150.000. Terus tiba-tiba tuh aku belanja cuma habis 30.000 pada saat itu. Terus ibunya bilang, tumben mas kok dikit aja. Terus aku bercandain, ya bu belum dapat kiriman. Ya wes nggak apa pak, bawa aja. Kan aku kayak merasa feel guilty ya. Jadi aku bilang, ibu ini berapa? Ini nanti semuanya 50.000. Ya bahkan aku cuma niat 30.000, 55.000. Terus gue bu 5.000-nya besok aja. Wes nggak apa nanti bawa aja. Aku sih kayak Itulah berkat datang dari mana saja. Iya betul, 50.000 ya itu. Dan nggak mungkin kan 50.000 kita bisa hidup 6 hari di kota ini. Which is kayak no. Kayak nggak ada harganya nggak sih? Ada harganya. Ada ya, Cuman sorry. kalian tuh Iya, orang-orangnya bukan gitu, enggak Pak. 50.000 tuh buat makan 2 kali tapi di luar transportasi. iya Sabar. benar. Jangankan makan 2 kali, itu untuk satu beli kopi dulu pagi-pagi. Iya kan itu kan skena Jaksel. Skena Tangsel. Ngasih pamula. Bisa aku kalau nggak minum kopi lagi. Iya gitu, jadi kayak menurutku di city change me a lot sih. Maksudnya dari kayak yang tadi ya, lifestyle, perspektif. Iya, Perspektif by the way. Wah, itu luas banget sih. Iya, aku tuh dulu waktu kuliah tuh sering banget mengeluh. Kenapa? Maksudnya kayak ini mata kuliahnya kayak susah banget. Kayaknya aku nggak bisa deh. Padahal ya, kalau kita kayak balik ke belakang, kita kita mengeluh soal skripsi dan apa pelajaran kita kuliah itu. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, kayak mending kita ngeluh yang mending aku kuliah deh. Iya kan? Ya aku nggak apa-apa dia double degree. Itu bukan nggak apa-apa lagi gak sih? Iya, karena menurutku itu totally berbeda sih maksudnya. Karena mungkin kita hanya fokus di hal itu aja, nggak merembet kemana-mana. Ya, maksudnya ini untuk perspektif ya. Maksudnya kan kita dulu gampang mengeluh. Terus sekarang kayak aku mengeluh, it doesn't change anything. Iya benar. Tapi mengeluh tuh sesuatu yang harus dikeluarkan. Ya benar, at some point tuh maksudnya mengeluh. Cuman waktu dulu aku merasa tuh tiap kali aku mengeluh, aku tuh mengeluh itu berkepanjangan gitu loh. Jadi misalnya kayak seharusnya dapat PR di mata kuliah tuh aku bisa selesain dalam beberapa hari, cuma karena aku mengeluh itu bisa ku tunda itu sampai seminggu, sampai berapa lama gitu loh. Cuma kalau di Jakarta kan kalau kita mengaplikasikan hal kita menjadi seorang yang procrastinate ya, yang menunda ya. Iya, itu kan kayak tidak mungkin ya. Kau semakin kau menunda, ya udah PHK di depan. Maksudnya kayak kau kan bertanggung jawab ya, kau bekerja ya, kau nggak bisa gitu loh dengan hanya kayak mengeluh tiba-tiba kau nggak bisa mengerjakan apapun gitu loh. Betul tadi. Mengeluh boleh, revisi, menangis tetap harus dikerjain. Iya, betul lagi. Tetap harus dikerjakan. Iya. Dan ini sih, aku nggak tahu ya kalau kalian akan membahas ini atau enggak. Cuma menurutku Jakarta change me a lot juga about love life. Iya. Aku nggak tahu ya. Jangan nangis dulu dong. Kok udah nangis? Enggak, aku nggak nangis Kak. Aku nggak nangis. By the way ya, ini nggak tahu ya, fact. Aku nggak mau bilang ini fun fact, tiba-tiba ini nggak fun dan aku di-cut kayak dia tadi. Tapi aku di-cut ya ntar. Iya kan aku yang ngedit. Oke. Terus nggak ada edit ini. Terus Oke, jadi tuh kayak pertama kali aku pakai dating apps adalah di Jakarta. Oh ya? I use Bumble at the time. Aku pakai OkCupid. Oh, ada OkCupid. Ada juga. Dan itu apa namanya? Bisa filter. Mantap. Maksudnya Oh ya. Orang-orangnya kayak mungkin lebih mantap. kita akan bahas itu yang berbeda ya. Oke. Nanti kita bahas itu di episode berbeda. Cuman fact-nya adalah aku baru di kota ini aku menggunakan dating apps. I use Bumble and I match with itu ada satu match a girl from Bekasi, which kayak oke. Jadi aku kayak oke. Dan itu adalah first time sleep call ku. Sumpah? And I was like,
Oke, dang. Ini kayak kita harus Damn. ngobrolin ini di episode berikutnya, kayak seru ya kita. Iya, nanti kita akan bahas. Aku nggak punya banyak nih. Oh, Kan kau dulu kan kau punya pacar dulu waktu kau move ke sini kan. Jadi ya mungkin nggak relate untuk penggunaan dating apps dan lain-lain. relate kan. dong kak, kan yang kamu Iya sih, cuman kayak dari dia tuh. Oh ya, maksudnya pada saat dia datang ke Jakarta kan dia in a relationship. Iya Jadi betul. kayak ya mungkin di fase itu dia nggak relate dengan ini. Dan kau juga pertama kali datang kan in a relationship and Iya, still. aku lagi pacaran. Iya, aku pertama kali datang ke Jakarta kan not with anyone kan. Jadi kayak ya udahlah. Dan aku ya udah nanti kita itulah bicarakan. Itu seru sih. Ya itu sih love life maksudnya kayak. Dan aku kan juga bertemu mantanku yang beberapa tahun itu kan di Jakarta, which is kayak Oh iya Iya. benar lagi. Iya, ya agak cheated on and ternyata disatukan dan berempat di Jakarta lagi. Kan? iya, and turns out kantor kita tuh sebelah. Oh iya lagi itu plot twistnya ternyata. seru banget kalau denger ceritanya. Kalian gimana? Jakarta about love life? Enggak terlalu lagi kan aku mah. Tapi by the way kayak seru juga gak sih kita membahas love life di Jakarta? Anjir, tapi aku gagal semua lagi. Iya Iya dong. Iya enggak apa-apa sih. Iya, it's okay. Ini sharing is caring. Iya, Oh my share is caring. God. Nggak apa-apa ya nggak berhasil. Yang penting kan kau pernah merasakan kan enak. Bukan. Maksudnya kayak in a relationship, maksudnya kau have someone to rely on, Iya. bukan enaknya. Ya, Betul. betul kita merasakan enaknya. Oh, wow, Karena karena punya teman buat diajak cerita soal kerjaan, ya benar. Maksudnya kan kehidupan. bisa mengeluhkan. Bisa soal- mengeluh. ya, betul. Punya orang buat mengeluh itu Sekarang ternyata udah nggak ada. banget. Sekarang udah nggak ada. Ada dong nih. Eh, Kan kalian teman aku mengeluh. ya kita sih kalau misalnya kita kenain hourly rate sih kita udah kaya ya. Iya. Iya. Akan kubongkar juga chat-chat kalian yang mengeluh, ya aku kenain red. Astaga. Toxic friendship. Iya. So paling member deh. Ya, besok kita ganti member lah, cari orang lain aja lah. Yang Gak kemarin, apa-apa. guys, kalian bisa. Iya. Siapa kita cot. Kita hire. Iya. Gitu, jadi kayak that was the effect about us yang how far Jakarta changed us. Bener. Pasti kalian juga kalau kalian punya kayak pengalaman yang seru-seru banget, terus kayak relate about gimana kalian tinggal di Jakarta atau kayak move ke Jakarta, kita pengen tahu cerita-cerita kalian. Yeah, you guys can comment down below on platform. So, sharing. That's all from us for this episode. So mungkin kita akan bahas tentang yang ini ya, kita bahas tadi di next Of episode. life. So check out guys. Bye. Bye.